semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Prota Ayun SPD. Saya selaku guru bimbingan dan konseling di SMK Sabilillah Bonang Wetan Pasuruan. Juga saya selaku mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 24311904091. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Manzila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga bagaimana? Oh, alhamdulillah baik juga. Manzila dari berapa banyak saudara? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara. Manzila nomor berapa? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Oke, di sini Budian mengucapkan terima kasih karena sudah datang ke ruang BK untuk kita melaksanakan konseling individual. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, sehingga kegiatan kita mulai awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini kita sebelum kita melakukan untuk konseling individual, jadi juga di sini akan menerangkan sedikit apa sih gunanya konseling individual ya. Dimana konseling individual yaitu merupakan pemberian atau proses pemberian bantuan terhadap konseli atau konselor yang mendapatkan masalah secara tatap muka. Masalah apa saja, bisa pribadi, bisa karir, bisa sosial, bisa dalam belajar. Nah, disinilah tujuan apa sih tujuan inti dari konseling individual, yaitu agar si konseling ini dapat memahami dirinya sendiri, gitu Mbak Manzila, dan juga dapat mengembangkan potensinya sesuai bakat dan minatnya. Adapun juga di dalam konseling individual ini juga terdapat 3 asas ya, asasnya banyak, cuma di sini apa saja. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana memang peserta didik atau klien di sini memang harus bersikap yang pertama adalah terbuka ya dan jujur dalam menyampaikan masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh diri klien atau Mbak Manzila, dan juga harus memberikan informasi yang sekiranya si konselor atau si guru BK atau saya ini bisa memberikan solusi yang efektif dan optimal sehingga kita bisa mengembangkan secara bagaimana untuk kita memecahkan suatu masalah dengan baik dan menemukan solusinya. Dan juga di sini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana saya selaku guru BK atau bimbingan konseling di sini mempunyai prinsip di mana mengharuskan selama pembimbingan, selama kita berkonseling individu itu harus memang benar-benar merahasiakan semua data serta informasi yang didapat dari klien. Jadi memang jadi Mbak Manzila harus memang benar-benar percaya sebetulnya sama bujuan, sehingga kita dapat melakukan konseling individu ini dengan optimal dan lancar ya.
yang itu yang kerahasiaan. Kemudian juga ada yang namanya tentang asas kesukarelaan, di mana memang layanan di sini dijalankan yang memang atas kesukarelaan, atas kemauan dari diri Mbak Manzila sendiri atau dari kliennya, sehingga dari pihak layanan dari saya sebagai konselor bisa memberikan dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Manzila hadapi. Oke, baik Manzila, di sini sebelum kita ke masalah inti, kita harus ada yang namanya Manzila menandatangani surat pernyataan persetujuan ya, di mana memang di sini sudah terjelaskan nama dan jenis kelamin, juga di sini kapan kita melakukan konseling, dan di sini juga tidak ada rasa tanpa paksaan. Jadi di sini Manzila harus memang benar-benar memberikan surat pernyataan persetujuan untuk kita melakukan konseling individual. Silakan. Sudah. Oke, di sini Manzila sudah memberikan surat pernyataan dan persetujuan ya Mbak Manzila. Oke, di sini saya akan memulai dari masalah yang sedang Manzila hadapi pada hari ini. Oke, sebelum kita ke masalah inti dari permasalahan dari Mbak Manzila, di sini tadi kan Bu Yan kan sudah menanyakan bagaimana kabarnya Manzila, keluarga, semuanya ya Kak ya. Tapi di situ Bu Yan tuh ada sedikit keganjalan, agak sedikit ragu. Ya, ada apa dari ceritakan agar Bu Yan juga di sini bisa menjaga, saya pertama Bu Yan juga bisa menjaga kerahasiaan apa yang sedang Manzila hadapi. Gitu. Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu merasa kurang percaya diri saat tampil di depan umum, terutama saat presentasi. Saya merasa gugup, gemetar, dan sulit untuk berbicara dengan lancar. Oke, jadi di sini masalahnya Mbak Manzila adalah kurang percaya diri ya Manzila ya, kurang percaya diri. Terus kemudian ini kurang percaya dirinya ini saat presentasi saja kan? Ya banyak sih Bu. Oh banyak. Oke, terutama yang pada saat presentasi di depan kelas ya Mbak ya. Terus kemudian merasa gugup ya, gugup, gemetar ya tadi ya, gemetar dan sulit berbicara secara lancar. Oke. Jadi di sini bisakah Manzila bisa menceritakan yang lebih detail ya dari perasaan Manzila saat itu? Saya merasa jantungnya berdebar dengan kencang, terus tangannya berkeringat dan suara saya jadi bergetar. Rasanya ini segera menyelesaikan presentasi itu dan segera kembali ke tempat duduk. Oke, di sini saya memahami ya tadi Manzila merasa berdetak jantungnya sangat kencang, tangannya berkeringat ya Mbak ya. Terus kemudian bergetar ya, sehingga Manzila ingin segera langsung pingin setelah habis presentasi langsung duduk. Ya itu yang Manzila rasakan saat itu. Oke, baik. Baik, di sini saya bisa memahami situasi yang sedang Manzila hadapi. Nah, di sini untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari kita menggunakan ke tahap WIP ya, kita menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Manzila hadapi. Ya, oke, di sini yang pertama adalah W, di mana memang wants ini adalah rasa keinginan ya. Apa yang sebenarnya Manzila
ingin lakukan ketika saat situasi seperti ini, dan apa yang ingin sekiranya kamu inginkan segera tercapai itu? Saya ingin bisa berbicara dengan percaya diri, Bu, menyampaikan materi dengan jelas dan tidak merasa gugup saat presentasi. Saya ingin bisa menjadi diri sendiri di depan banyak orang. Seperti itu sudah bagus loh Mbak ya. Dengan adanya yang tadi ini ingin bisa berbicara di hadapan orang, teman-teman, di hadapan teman-teman secara baik, lancar ya, tidak gugup, sehingga memang benar-benar menjadi diri Manzila sendiri ya. Itu yang memang yang diinginkan oleh banyak keseluruhan dari setiap individu yang mempunyai rasa percaya diri yang baik dan bisa mengontrol keadaan apa yang sedang dia hadapi saat itu, rasa gemetar, tangan berkeringat ya. Jadi kita memang benar-benar Manzila merasakan, menginginkan ya, memang benar-benar menghilangkan rasa gugup dan berkeringat itu tadi, sehingga tidak gugup dan bisa lancar ketika berpresentasi di depan. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Di sini bagaimana jika perilaku yang saat gugup itu ya Manzila, apa yang Manzila lakukan dan dikatakan pada diri saat itu, pada diri Manzila saat itu, sehingga rasa gugup ini bisa hilang, gemetar, dan rasa menumbuhkan rasa percaya diri pada diri Manzila. Saya biasanya jam saja, Bu, menunduk dan berusaha cepat-cepat menyelesaikan presentasi. Saya juga sering berpikir negatif, seperti pasti nanti saya salah omong, atau pasti mereka nanti menertawakan saya. Gitu ya. Tapi sebelum kita ke evaluasi ya di sini ya, apakah perilaku saat itu Manzila sangat membantu untuk mencapai keinginan Manzila untuk bisa tampil percaya diri? Tidak, Bu, justru perilaku saya itu membuat saya semakin gugup dan tidak bisa fokus pada materi. Jadi di sini Manzila dievaluasinya masih belum bisa menyelesaikan ya Mbak ya, masih gugup, gemetar dan seperti itu ya Mbak ya, masih belum bisa fokus ya. Jadi dari perilaku itu semakin gugup ya Mbak Manzila ya dalam menyampaikan materi. Oke, baik, untuk di sini Buyan juga punya planning ya, perencanaan. Apa sih mungkin yang akan Manzila lakukan ketika mengubah perilaku yang Manzila agar bisa lebih memenuhi keinginan dan ketercapaian sehingga Manzila itu bisa percaya diri? Mungkin saya bisa mulai dengan berbicara di depan cermin, berlatih presentasi dengan teman-teman, dan mencoba untuk lebih berpikir positif tentang diri sendiri, Bu. Saya juga akan mencoba untuk lebih rileks sebelum presentasi, misalnya dengan menarik nafas dalam-dalam. Itu juga perencanaannya sudah bagus loh Manzila ya. Karena apa? Di situ Manzila belajar untuk berbicara di depan cermin sendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menarik nafas dalam-dalam ya. Kemudian apalagi setelahnya itu? Selain itu mungkin yang bisa menimbulkan rasa percaya dirinya Manzila? Sepertinya rasa itu sudah cukup, Bu. Oh, itu sudah rencana yang sangat luar biasa sekali ya Mbak ya. Tapi ada hal lain yang mungkin ditambahkan? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Oke, di sini Ibu sangat mungkin ada yang perlu Bu Yuan tambahi ya di sini ya, sehingga Manzila bisa memecahkan solusi atau memecahkan masalah. Tadi kan Manzila juga sudah bilang ya sama Bu Yuan ya, apa sih yang mengakibatkan Manzila ini ingin segera cepat-cepat ya, ingin segera cepat-cepat ke tempat duduk ya itu ya. Terus kemudian secara otomatis diam saja dan menunduk berada di depan ya, sehingga khawatir teman-teman ini menertawakan ya kalau Manzila akan tetap seperti ini ya. Oke, ini ada yang dilakukan Manzila. Jadi di sini Bu Yuan untuk evaluasinya ya, apakah perilaku yang seperti ini yang
diam saja, menunduk dan cepat-cepat kembali ke tempat duduk. Apakah perilaku yang seperti ini yang membantu Manzila ini bisa mencapai keinginan untuk bisa tampil percaya diri di hadapan teman-teman ketika berpresentasi? Tidak, Bu. Justru saya itu merasa gugup dan tidak bisa fokus dengan materi. Oh, jadi dari evaluasi ini Manzila ini masih belum bisa tampil percaya diri ya, dengan yang sudah apa itu tadi semakin diam, bikin cepat-cepat duduk dan apa itu tadi berkeringat, itu mengakibatkan dari evaluasi ini Manzila masih belum bisa fokus ya, belum bisa fokus pada materi dan masih tetap gugup. Oke, baik, di sini planning terakhir yaitu Buyan bertanya sama Manzila, apa yang bisa Manzila lakukan untuk mengubah perilaku agar memang benar-benar bisa lebih mendekati dengan keinginan Manzila bisa percaya diri di depan? Mungkin saya bisa memulainya dengan belajar berbicara di depan cermin dan berlatih bersama teman-teman untuk berpresentasi. Itu saja. Itu sudah rencana yang sangat luar biasa sekali ya Manzila, sudah sangat bagus itu. Apapun yang sudah kamu akan lakukan seperti berbicara sendiri di hadapan cermin ya, itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian sering berlatih dengan komunikasi dengan teman, belajar dengan baik, berlatih presentasi dengan sesama teman, itu sudah luar biasa sekali ya Manzila. Tapi di sini apa ada hal lain lagi ya Mbak ya untuk tambahan mungkin untuk menimbulkan rasa percaya dirinya Manzila selain berbicara di depan cermin, kemudian sering berlatih berpresentasi dengan teman, apa ada lagi tambahannya? Mungkin saya mencoba untuk lebih berpikir positif tentang diri sendiri, dan saya juga akan mencoba untuk lebih rileks sebelum presentasi, misalnya dengan menarik nafas dalam-dalam. Wah, sangat luar biasa sekali ya Mbak Manzila. Itu perencanaan yang sangat bagus sekali Manzila. Kenapa di sini Manzila sudah memecahkan dari situasi masalah ya untuk mendapatkan solusi dari perencanaan akhir ini sangat luar biasa sekali. Ya di antaranya Manzila bisa belajar presentasi dengan teman, dilatih secara komunikasi public speakingnya ya. Kemudian bisa berpikir secara positif ya. Oke, tadi sangat luar biasa sekali ya perencanaannya Manzila di terakhir ini. Karena apa? Di sini Manzila sudah bisa memberikan solusi dari masalahnya Manzila dengan memecahkan dengan tadi apa saja. Yang pertama, Manzila bisa berlatih di depan cermin. Perencanaannya Manzila di terakhir ini sangat luar biasa sekali ya Manzila ya. Dari cara bagaimana Manzila menyelesaikan masalah yang sudah tadi kita bahas, mulai kurangnya dan rasa percaya diri sehingga bisa menimbulkan rasa percaya diri dengan baik. Mungkin di sini sangat luar biasa sekali ya. Karena apa? Di sini Manzila yang pertama yang dilakukan Manzila rencananya adalah yang pertama berbicara di depan cermin, itu sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua berlatih ya, sering berlatih dengan teman-temannya, berkomunikasi dan belajar untuk presentasi di depan dengan bergantian dengan teman-temannya. Itu juga sangat melatih komunikasi serta public speakingnya agar lebih baik lagi. Terus kemudian agar lebih rileks. Nah ini juga sudah sangat baik sekali ya ini ya Mbak Manzila ya, dengan caranya Mbak Manzila sendiri tadi, dengan cara tarik nafas. Terus kemudian menumbuhkan rasa positif, itu juga sudah rencana yang sangat bagus sekali Manzila. Mungkin dari sini Bu Yuwan ada sedikit video yang memang Bu Yuwan mau menampilkan. Di sini Manzila bisa melihat dari awal dari siswa di sini ada peserta didik yang merasakan dia ini nilainya sangat jelek sekali. Kemudian di sini juga dia berkonseling dengan gurunya sehingga dia juga mendapatkan perubahan, sehingga dia juga mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari sebelumnya sebelum melaksanakan ujian. Mungkin bisa disimak ya Mbak Manzila bagaimana di sini si perempuan ini, anak peserta didik ini, si klien dia itu mendapatkan
masalah bagaimana cara untuk belajar dengan baik, sehingga mulai dari dia mempunyai masalah mendapatkan nilai yang jelek menjadi nilai yang bagus. Seperti Mbak Manzila tadi, Manzila kan mempunyai masalah karena kurangnya rasa percaya diri ketika berpresentasi di depan, rasa gemetar, gugup ya. Sehingga di sini mungkin ada keterpaduan yang bisa dilihat untuk videonya ya, silakan disaksikan. Class, pass the test papers down. Yes, lucky I pass. Pass this in. Let's take it one step at a time. When do earthquakes occur most often? Around the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to where? Menepok. Is that area also dreamland? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the landmasses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject matter now? Yeah, I'm trying to get C5 for the video exam. Just try that, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的，忽然天下这么大的。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。Pass the papers down. What do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Oke, nah dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulannya ya. Apa kesimpulan dari film tadi, Mbak? Menemukan rasa percaya diri meskipun nilai ujiannya jelek, tapi dia tetap berusaha untuk belajar lebih giat lagi untuk mengejar nilainya yang menurun drastis Oke, dengan cara apa tadi? dengan cara belajar. Selain itu kan tadi kan banyak adanya dia mengikuti bimbel, latihan soal, ada ketika guru juga memberikan mata pelajaran atau bimbingan belajar secara bersama-sama bersama teman-temannya, dan dia juga dikasih respect ya, respons sekiranya dia juga bisa menerima atau bisa menjawab dari beberapa pertanyaan dari ibu guru. Nah itu kan merupakan dia yang awalnya tidak percaya diri dengan nilai-nilainya yang cukup menurun yang sudah sama-sama jadi lihat ya. Terus kemudian dia konseling dengan gurunya apa yang harus dia lakukan. Dia harus mengikuti les, bimbingan belajar, juga mengikuti jam-jam tambahan yang memang itu sangat produktif untuk siapa ini tadi? Si Elin itu tadi ya. Jadi sehingga dia
mendapati ketika ujian dia itu mendapatkan nilai yang sangat luar biasa sekali dari hasil dia itu ikut mengikuti bimbingan kelompok, belajar, bimbing bimbel ya, sehingga dia ketika mendapatkan nilai yang bagus itu dia merasakan well done. Nah, dia sudah bekerja dengan baik ya, sehingga dia mendapatkan nilai yang sangat bagus, sehingga dia itu tidak percaya dan dia bilang sama gurunya ya tadi ya, apa yang sudah dia rasakan ini, dia itu masih merasa saya itu masih gagal, masih kurang ya, sehingga dia itu sangat mempunyai, dia itu menciptakan rasa percaya dirinya, tapi di sini dia itu dengan nilai yang bagus itu tadi dia itu masih kurang apa, puas dengan nilai yang sudah dia dapatkan, itu sudah muncul rasa-rasa percaya diri. Oke, baik, tadi dari semua masalahnya Manzila kita menggunakan tahap WDEP ya, dimana nanti kita bisa menyimpulkan dari rasa masalah yang sudah Manzila lakukan dan Manzila sedang hadapi saat ini, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu bisa dengan baik dengan solusi yang sudah kita terapkan di awal tadi ya. Di sini ada WDB, yaitu di sini ada wants, karena keinginannya Manzila bagaimana untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya tadi. Yang kedua yaitu doing atau direction ya, apa yang harus dilakukan dan diharapkan yang memang untuk bisa menimbulkan dari wants ini tadi ya. Kemudian di sini ada evaluasi atau pengarahan, di mana memang evaluasinya ini sudah berhasil apa belum ya. Yang terakhir yaitu adalah planning ya, dimana perencanaan di akhir apa sudah tadi kan sudah alhamdulillah sudah terpecahkan dari masalahnya Manzila ya kan. Jadi di sini Manzila bisa menuliskan apa yang menjadi keinginannya Manzila dari tadi kurangnya rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa percaya diri, menghilangkan rasa gemetar, gugup, apa tadi ingin segera duduk ke tempat. Oke, dari tahapan WDEP ini Manzila bisa tuliskan ya yang sudah tadi kita konseling bersama dan kita juga sudah menyelesaikan, dan ada solusi dari apa rasa percaya dirinya Manzila yang kurang tadi kita sudah menyelesaikan dengan baik. Coba untuk yang W tadi apa Manzila? Ya silakan ditaruh di bawahnya. Wasnya coba was dulu. Untuk wants. Kemudian untuk doing ada directionnya. Oke, bisa ditambahkan kalau sudah. Nanti kita bahas lagi juga untuk menarik kesimpulan akhir. Untuk evaluasinya atau evaluasi. Kemudian untuk yang P, yang planning atau perencanaan yang bisa memecahkan masalahnya.
mengeluh. Nah, Manzila, silakan dibaca untuk words-nya, keinginannya. Menumbuhkan sikap percaya diri. Menumbuhkan rasa sikap percaya diri yang ada dalam diri kita sendiri. Oke. Kemudian untuk direction atau doing-nya di sini Diam saja, menunduk, dan berusaha cepat-cepat menyelesaikan presentasi. Berpikir negatif. Pikir negatif, berusaha cepat-cepat segera duduk tadi ya. Kemudian untuk evaluasinya bagaimana? Yang tadi yang sudah kita bahas apa? Semakin gugup dan tidak bisa fokus pada materi. Nah, ini semakin mempengaruhi ya evaluasinya ya. Masih tetap gugup, tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa fokus pada materi sehingga kamu merasa gemetar tadi ya. Oke. Untuk perencanaan akhirnya ya, ini planning ya, sehingga apa yang bisa mengakibatkan rasa percaya diri kamu tadi bisa muncul, sehingga apa yang dilakukan kamu tadi memulainya berlatih ya, berbicara depan itu sudah sangat bagus sekali. Terus berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Kemudian presentasi dengan teman-teman. berlatih, terbiasa membiasakan public speaking-nya ya tadi ya. Oke, ini sudah sangat bagus sekali untuk dari masalah yang sudah Manzila hadapi tadi. Beberapa sudah Manzila selesaikan ya masalah kita pada hari ini. Dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi Manzila untuk menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi Manzila dari awal pertemuan tadi? Sepertinya sudah cukup. Alhamdulillah, satu persatu dari masalah Manzila sudah terselesaikan. Terima kasih. Oke, dari bimbingan individual hari ini apa ada tambahan lagi enggak? Tidak, Bu. Sepertinya sudah cukup. Oke, terima kasih. Sama-sama ya Mbak ya. Jadi di sini saya sangat senang sekali membantu dalam perubahan ya. Tapi semuanya itu membutuhkan banyak waktu ya, kurun waktu dan latihan ya, sehingga Manzila memang benar-benar bisa menumbuhkan rasa percaya diri yang awalnya tidak bisa percaya diri dan memberikan solusinya tadi dengan cara berlatih bijak berkomunikasi dengan teman, sering berlatih presentasi di depan dengan teman-teman, terus kemudian bersikap positif ya dan rileks ya ketika apapun ketika disuruh untuk presentasi di depan ya. Jadi di sini jangan ragu-ragu ya untuk ketika Manzila juga masih membutuhkan bantuan, silakan bisa datang ke ruang PK, jangan sungkan-sungkan ya. Baik, Bu, saya akan berusaha dengan sebaik mungkin. Oke, di sini Bu Yan hanya memberikan motivasi sehingga Manzila bisa benar-benar bisa menumbuhkan ya rasa percaya diri itu sangat penting dalam diri kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan di masa mendatang dan ketika kita juga tampil di hadapan banyak audiens, Manzila mempunyai jati diri sendiri ya, karena tadi juga Manzila ingin menjadi diri sendiri itu tadi, sehingga apapun yang akan dilakukan di depan audiens itu Manzila juga mempunyai rasa percaya diri yang sangat baik. Jadi motivasi be yourself, dari diri kamu sendiri dan selalu be confident, jadi selalu percaya diri, don't be over, tapi jangan banyak-banyak ya, jangan sampai over ya rasa percaya dirinya. Khawatirnya nanti bisa apa? Arrogant, menjadi orang yang sombong, orang yang terlalu banyak percaya diri itu juga tidak baik ya Mbak ya. Jadi di sini memang benar-benar to be yourself and to be a confident woman, sehingga kamu memang benar-benar menjadi perempuan yang mempunyai jati diri sendiri dan menjadi orang yang percaya diri. Mungkin itu saja dari Bu Iwan. Berusaha lebih baik lagi dari yang sebelumnya, be better than before. Di sini Bu Iwan mohon maaf ketika mungkin ada Bu Iwan yang kurang berkenan untuk Mbak Manzila, saya mohon maaf. Oke, terima kasih ya Manzila karena sudah percaya dan terbuka terhadap apa yang sedang Manzila hadapi saat ini, sehingga kita bisa memberikan bantuan sehingga
masalah yang Manzila hadapi hari ini bisa terpecahkan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu karena tadi kayaknya Buyan ya yang berdoa, sekarang yang menutup adalah Manzila. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.